Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bis-shawabi waftah lana abwabal fahmi wa abwabal ilmi wa abwabal lutfi wa abwabal rizqi ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabi'uha Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha, dan yang keempat dari rukun-rukun salat itu qira'atu fatihatin kulla raka'atin fi qiyamiha, yaitu membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat fi qiyamiha, pada berdirinya. Nah, jadi rukun yang keempat dari rukun-rukun sholat itu adalah membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, yaitu di waktu berdiri. Li khabari syaikhaini, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab ay fi kulli rak'atin. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Artinya fi kulli raka'atin, pada tiap-tiap rakaat. Nah, jadi ini sah, yaitu tidak sah solat seseorang apabila dia tidak membaca surah Al-Fatihah di tiap-tiap rakaatnya. Ini tidak sah. Nah, tempat perbedaan pendapat ulama itu apabila kita jadi makmum. Enggak, apabila kita jadi makmum. Itu sebagian pendapat ulama mengatakan bahwasanya Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam. Enggak? Jadi dia tidak usah membaca Fatihah. Ini sebagian pendapat, yaitu ulama dari 4 mazhab ini. Jadi ketika kita bermakmum, yaitu menurut sebagian mazhab, itu kita tidak usah membaca Fatihah. Kita hanya yaitu mendengar saja. Enggak? Ini sebagian dari yaitu pendapat mazhab, itu empat mazhab ini. Tetapi kalau Imam Syafi'i, sekalipun kita sholat sendirian, yaitu menjadi imam ataupun makmum, wajib hukumnya kita membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat kita. Ini adalah yaitu dari mazhab Syafi'i. Illa rakaat masbukin, kecuali rakaatnya orang yang masbuk. Maka fala tajibu alaihi fiha haitsu lam yudrik zamanan yas'ul fatihata min qiyamil imami. Maka tidak wajib yaitu Fatihah alaihi atas orang yang masbuk ini, fiha pada rakaatnya itu, haitsu sekira-kira, yaitu pada salatnya itu, haitsu sekira-kira lam yudrik zamanan, dia tidak mendapatkan satu masa, yas'ul fatihata min qiyamil imam, meluasi ia membaca Fatihah pada berdirinya dengan imam. Nah, kalau rakaat bagi orang yang masbuk, dia tidak wajib yaitu membaca Fatihah pada sholatnya itu, sekira-kira dia tidak mendapatkan masa yang meluasi dia membaca Fatihah ketika berdiri dengan imam. Jadi mulai langsung yang doang baca Fatihah ketinggalan ya dit imam. Misalnya ia baru datang, imam mau sebentar lagi ruku. Dia takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, baru membaca Ar-Rahmanir Rahim, imam ruku. Ini masbuk. Ya, jadi arti masbuk itu adalah orang yang tidak leluasa membaca Fatihah bersama imam di dalam berdirinya. Ini arti masbuk. Ya. Bukan karena dia ketinggalan takbiratul ihram dengan imam, bukan itu yang dinamakan masbuk, bukan. Enggak? Jadi arti masbuk itu adalah orang yang tidak leluasa membaca Fatihah bersama imam ketika berdiri. Ini arti masbuk. Nah, kalau orang yang masbuk ini enggak, dia datang, imam ingin ruku. Dia baru takbiratul ihram, baru membaca Ar-Rahmanir Rahim, imam ruku. Maka di sini Fatihahnya itu ditanggung oleh imam, langsung ngangkun ruku. Nggak? Itu langsung ruku. Ini Fatihahnya itu ditanggung oleh imam.
Nah, di sini maka dia tidak wajib yaitu untuk membaca Fatihah. Enggak, misalnya itu dia datang, enggak, dia al-takbiratul ihram, Allahu akbar, imam ruku. Enggak, langsung wahne ruku nangkun. Enggak, ini ndak boleh membaca Fatihah. Nah, ini kenene yaitu kecuali rakaatnya orang yang masbuk. Walau fi kulli rakaati, walaupun pada tiap-tiap rakaat. Ya, walaupun tiap-tiap rakaat dia masbuk. Ini jadi masbuk niki ada dua. Ada yaitu masbuk hukmi dan masbuk hakiki. Ya, masbuk hukmi yaitu mara angkut biasa niki. Ya, yaitu rakaat pertama ini masbuk. Ya. Nah, kalau masbuk hakiki itu setiap rakaat dia masbuk doang. Ya. Setiap rakaat dia masbuk. Nah, bagaimana gambarannya? Yaitu lisabaqihi fil ula. Karena terlambatnya dia yaitu fil ula pada rakaat yang pertama, dan wa takhallu fil ma'mum anhu bi zahmatin aw nisyanin aw bud'i harakatin, dan tertinggalnya makmum dari imam dengan sebab yaitu berdesak-desakan atau sesak. Ya. Ini rame misalnya ndek mau parane marak le Mekah nggih. Marak le Mekah jane tutu-tutu ITCI atau ngombe itu genante takbir wahara dengan le julu. Kadang ditebeu, kadang ini. Nah, ini karena yaitu saking ramenya yaitu berdesak-desakan. Aw-nisyanin atau lupa. Nggih, atau dia lupa yaitu misalnya membaca Fatihah. Nggih, bagaimana gambarannya niki tenu ya. Aw bud'i harakatin atau lambat gerakannya si makmum ini sampai dia ketertinggalan doang dengan imam. Maka di sini falam yakum minas sujudi, maka makmum itu belum bangun dari sujudnya fi kullin pada tiap-tiap rakaatnya itu mimma ba'daha dari apa-apa setelahnya illa wal imamu raki'un, kecuali imamnya itu ruku nggih pada rakaat setelahnya. Saling ini ketika dia bermakmum dia muafik, sebenarnya dia muafik takbiratul ihram dengan imam sama. Nggih, yaitu dia takbiratul ihram dengan dia mendapatkan takbiratul ihram imam. Nah, ketika yaitu imam ingin ruku, selesai membaca yaitu ayat pendek, makmum ini lupa. Apakah saya telah membaca Fatihah atau belum? Wahai kumbaca Fatihah baru atau ndek man? Nah, sering terjadi kan? Ini sering terjadi. Nggih. Wahai kumbaca Fatihah atau ndek man baru. Nah, terus ruku imam. Bagi makmum ini tidak boleh ruku. Dan kanggo ruku makmum ini. Karena mun ruku makmum ini batal salatnya. Nggih, nek kanggo ruku makmum ini. Nah, tetapi boleh dia ketinggalan 3 rukun yang panjang. Mana 3 rukun yang panjang? Yaitu ruku, sujud pertama dan sujud kedua. Artinya di sini kalau imam ruku seperti tadi ya lupa kan? Ya lupa wah baca Fatihah atau ndek man? Imam ruku ya. Nah, makmum ini terus nih baca Fatihah angkun. Nggak, selesai yang membaca Fatihah, imam i'tidal biarkan, imam sujud biarkan, nggak, imam duduk antara 2 sujud biarkan, benangin doang ya, nggak, tetap ya, ini lanjut tanpa Fatihah nih, imam sujud kedua, selesai membaca Fatihah, terus neru ruku, ketika ya ruku, imam bangun untuk rakaat kedua, kan ini kan? Imam bangun untuk rakaat kedua, uras imam untuk ngelakukan rakaat kedua, tetap i'tidal nyangkun. Tetap untuk sujud pertama, terus duduk antara 2 sujud kedua. Nah, ketika dia bangun yaitu dari sujud kedua, imamnya ruku. Ini kenen seburu ino. Nggih? Ini falam yakum minas sujudi fi kullin, maka dia belum bangun dari sujudnya fi kullin pada tiap-tiap rakaatnya itu mimma ba'da dari apa-apa setelah rakaatnya itu illa wal imamu raki'un, kecuali imamnya itu ruku. Jadi ruku imamnya ndek mana uras lekan sujudnya. Nggih? Ya ruku imam ini yang ndek mana uras. Nah, ketika bangun seruang imam mah ruku, maka makmum ini langsung berdiri sebentar. Nggih, berdiri sebentar seukuran tumaknina, seukuran bacaan subhanallah, terus langsung ruku, gugur Fatihah. Ini makmum ini masbuk ya. Jadi rakaat kedua tak masbuk jadi ini. Nggih, ini begitu juga seterusnya. Ini kalau ada. Begitu juga orang yang lambat gerakannya.
Ya, orang yang lambat gerakannya misalnya yaitu ia wahenu lanjut usia, nggih karena lambat gerakannya kan tidak memungkinkan untuk mengejar imam. Imam cepat anu bacaannya terus gerakannya. Nggih, ini terus ia tutu anu imam ruku ia mesi yaitu gene ruku. Ia ruku imam wahid tidal. Karena terlalu lambat gerakannya. Nah, ini bagi makmum seperti ini boleh dia ketinggalan 3 rukun yang panjang juga. Nggih, kanggo makmum ini ketinggalan 3 rukun yang panjang. Nah, nanti misalnya itu seperti tadi 3 rukun yang panjang, ruku, sujud pertama dan sujud kedua. Nah, nanti yaitu dia bangun misalnya dari sujudnya itu, nggih, sekalipun dia ketinggalan dan imam, dia bangun dari sujudnya, imam sudah ruku untuk rakaat selanjutnya. Nggih. Ini rakaat kedua misalnya imam wah ruku, maka bagi makmum ini entah nembutang yaitu seukuran ucapan subhanallah terus sampune ruku. Enggak langsung ya bangun langsung ruku. Ini dene sah ya. Nggih, entah nembutang doang semendah nggih yaitu seukuran ucapan subhanallah semendah doang untuk tumakninah doang terus sampune ruku. Maka makmum ini ya masbuk ya. Nah, begitu juga seterusnya misalnya ini terlambat doang ya makmum ini misalnya. Jadi setiap rakaatnya ini ya masbuk. Nah, ini yang dinamakan dengan masbuk hakiki. Fayatahammalul imamul mutatahhiru fi ghairi raq'ati zaidati al-fatihata aw baqiyataha. Maka menanggung imam yang suci itu pada selain rakaat tambahan apa yang ditanggung al-fatihata yaitu Fatihah makmum tersebut au baqiyataha atau sisa dari Fatihahnya. Fatihah si makmum. Ya. Maka imam yang suci, imam yang suci yaitu dia bisa menanggung Fatihahnya makmum yang masbuk tadi atau sisa dari Fatihah makmum yang masbuk tadi selain pada rakaat tambahan. Maksudnya rakaat tambahan misalnya imam ini ya lupa. Ya kelebihan kelolosan ya kan sholat 3 rakaat maghrib misalnya kelolosan yang 4 rakaat. Ya, jadi pas bangun ini tahu nih isi makmum si masbuk ini bahwasanya imam kelolosan yaitu sholat 4 rakaat. Ya, nah jadi ketika 4 rakaat ini tahu nih makmum imam ini kelolosan maka makmum yang masbuk ini yaitu tidak boleh mengikut imam dan kanggo. Ya, mun ikut imam untuk rakaat tambahannya ini batal sholat makmum ini. Nggih, batal salat makmum. Nggih. Beda dia tarawih misalnya. Nggih, tarawih mun kelolosan imam udah dekat saking jelas bacaannya, nggih kelolosan ya. Nah, bagi makmum dendekne ikut ya. Dendekne ikut dendekne milum butang. Nggih. Karena imam yaitu menambah rakaat. Mun beralasan kita lanjutan 4 rakaat. Nggih, ini dene sah. Karena sholat tarawih itu wajib 2 rakaat 2 rakaat. Itu tidak boleh 4 rakaat, berbeda dengan sholat sunat yang lain. Kalau munduha sholat duha belu rakaat sekali salam kanggo. Nggih, sholat tahajud. Nggih, 4 rakaat 1 kali salam, 8 rakaat 1 kali salam boleh. Tetapi kalau sholat tarawih yaitu rakaataini 2 rakaat 2 rakaat. Jadi mun kelolosan imam ini 3 rakaat si ketelu dendek ikutin ya. Nah, bagaimana tindakan makmum? Ngombe angkun tindakan makmum ini ada 2 cara. Yang pertama adalah yaitu al-intizar, yaitu menunggu imam. Tunggu imam, siapa tahu imam ingat ya lawan bahwa rakaatnya lebih. Terus sampun turun. Ini seperti ini. Yang kedua adalah itu mufaraqah, yaitu berpisah dengan imam. Ya, tetapi yang paling utama adalah al-intizaru yaitu menunggu. Tunggu imam lek tahiyatino, ada yang ya tahiyat imam te bareng-bareng salam. Ya. Nah, jadinya mulai kelolosan imam misalnya salat 4 rakaat kelima langsung saja. Bagi makmum ini baik bagi makmum yang muafik itu orang yang tidak masbuk dan orang yang masbuk kalau dia mengetahui bahwasanya itu adalah rakaat lebih rakaat tambahan, rakaat si lebih, dendek ne ikut imam. Okay? Karena mun dia tahu iya ini adalah rakaat lebih, ikut dia ye batal salat deh. Nah, jadinya
itu fayatahammalul imamul mutatahhiru fi ghairi raq'ati zaidati al-fatihata aw baqiyataha anhu. Artinya itu menanggung imam yang suci itu pada selain rakaat tambahan. Apa yang ditanggung di sini yaitu Fatihah atau sisa Fatihah anhu dari makmum yang masbuk. Nggih, jadi makmum ya datang imam itu apa namanya ya gene ruku mau yang baca Ar-Rahmanir Rahim, nggih imam ruku langsung. Nah, ini sisa Fatihah makmum ini ditanggung oleh imam. Jadi ne dendek ne baca Fatihah. Nggih, dendek ne langsung yang baca Fatihah. Walau ta'akhkhara masbuqun lam yashtagil bi sunnatin li itmamil Fatihati falam yudrikil imama illa wa huwa mu'tadilun lagat raq'atuhu. Dan jikalau tertinggal makmum yang masbuk itu, lam yashtagil bi sunnatin, dia tidak sibuk dengan membaca sunnah, li itmamil Fatihati, untuk menyempurnakan Fatihah, falam yudrikil imama, maka dia tidak mendapatkan imam, illa wa huwa mu'tadilun, kecuali imam itu dalam keadaan i'tidal, lagat raq'atuhu, yaitu lagat sia-sia rakaatnya. Artinya dia tidak mendapatkan rakaat. Jikalau makmum yang masbuk itu datang, dia tidak disibukkan membaca sunnah, nggih? Dia tidak disibukkan baca sunnah, langsung dia membaca Fatihah, nggih? Ketika dia membaca Fatihah, yaitu baru mendapatkan Ar-Rahmanir Rahim, imam ruku, langsung yang doang baca Fatihah, nggih? Ketika ia selesai membaca Fatihah, imamnya wah i'tidal. Nah, ketika seperti ini, maka itu bagi makmum yang masbuk ini tidak boleh untuk ruku, dene kanggo ruku. Karena mune ruku batal salatnya. Mune ruku, nggih, batal salatnya. Tetapi hendaknya dia mengikut imam, yaitu untuk sujud, dan dia tidak mendapatkan rakaat. Jadi artinya bares munah salam imam ne ngambil kuring serakaat. Nah, ini hati-hati, kan banyak terjadi ini. Nggih, banyak terjadi sempurna yang ne doang bacaan Fatihah ne sampai imam i'tidal. Ketika imam i'tidal tono tak ne sempurna baca Fatihah ruku ye. Nggih, ini batal salat ini. Nggih, dendek ne ruku langsung ne turun sujud dit imam. Nggih, bares ne bait kuring serakaat setelah imam salam. Ma'a basmalatin ay ma'a qiraatil basmalati, itu membaca Fatihah itu beserta membaca itu al-basmalah. Fa innaha ayatun minha, maka sesungguhnya basmalah itu ayat daripada Fatihah. Jadi basmalah itu ayat daripada Fatihah. Memang ini berbeda pendapat ulama. Nggih, ini berbeda pendapat ulama. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Hambali mengatakan yaitu basmalah itu bukan bagian daripada Fatihah. Ya, Imam Abu Hanifah itu bukan bagian daripada Fatihah basmalah niki. Nah, jadinya kena akan menara dengan dia baca basmalah itu ndak langsung salah. Nggih, mungkin dia bermadhab yaitu yang lain. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'aha tsummal Fatihata wa 'addaha ayatan minha. Karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah, tsummal Fatihata, kemudian Al-Fatihah, wa addaha ayatan minha, dan Rasulullah yaitu menganggap basmalah itu ayat daripada Fatihah. Ya, jadi Rasulullah ketika ni salat becene basmalah. Nggih, becene bismillahirrahmanirrahim, terus yaitu alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya. Jadi anggap nih si Rasulullah bahwasanya yaitu basmalah itu bagian daripada Fatihah. Wa kadza min kulli suratin ghairi bara'ah, dan begitu juga dari tiap-tiap surah ghairi bara'atin, yaitu selain dari surah bara'ah. Nggih, surah At-Taubah. Nggih. Jadi selepu yaitu surah ino nggih termasuk yaitu basmalah. Nggih, basmalah itu ayat dari semua surah yang ada di dalam Al-Qur'an selain dari yaitu surah Bara'ah, yaitu surah At-Taubah. Kalau surah At-Taubah itu basmalah bukan bagian daripada Fatihah.
Wa ma'a tashdidatin fiha, dan beserta tasydid fiha pada surah Al-Fatihah. Nah, begitu juga tasydidnya. Nggih, yaitu kita jaga tasydidnya. Karena bagian daripada Fatihah. Wahia, dan dia tasydidnya itu arba'a asyarata, yaitu ada 14. Li'annal harfal musyaddada biharfaini, karena bahwasanya huruf yang ditasydidkan itu dihitung 2 huruf. Jadi karena sekek huruf si bertasydid itu kan 2 huruf ini. Pada hakikatnya kan 2 huruf. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka. Nggih, seakan-akan iyyaka 2 ya tono. Nggih, 2 ya, iyyaka. Jadi yang pertama adalah yaitu ya sukun, yang keduanya berbaris. Nggih, karena 2 yaitu huruf yang serupa, maka diidghamkan. Nggih, yaitu menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, jadi satu huruf yang bertasydid itu adalah pada hakikatnya 2 huruf. Fa idza khuffifa batala minha harfun, maka apabila diringankan satu huruf, batal minha, dari yaitu Fatihahnya itu harfun, yaitu satu huruf. Jadi apabila diringankan, misalnya iyyaka ngene, jadi otomatis itu batal satu huruf, hilang satu huruf jarine tene. Jadi kurang huruf Fatihah ini jarine. Jadi dene sah Fatihahne. Nggak, Fatihah dene sah, otomatis salatnya juga tidak sah. Ini hati-hati. Wa ma'ari ayati hurufin fiha, dan beserta menjaga huruf-huruf fiha pada Al-Fatihahnya. Jadi menjaga huruf-huruf yang ada pada surah Al-Fatihah ini. Wa hiya ala qiraati maliki bila alifin, dan dia Fatihah atas membaca maliki dengan tanpa alif. Enggak, mi'atun wa wahidun wa arba'una harfan, itu ada 141 huruf. Nggih, sebenarnya ara 100 petang dese sekek huruf. Ini mundek te piluang maliki, ndek te piluang alif la maliki. Karena ini berbeda pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat yaitu lebih afdal, lebih utama tembece maliki yaumiddin ketimbang maliki yaumiddin. Lebih utama tembece maliki yaumiddin ketimbang maliki yaumiddin. Sebagian ulama mengatakan itu lebih utama kita membaca maliki yaumiddin ketimbang maliki yaumiddin, karena lebih luas maknanya. Gini. Nggak? Kalau ulama yang pertama berpendapat maliki yaumiddin itu lebih utama, karena setiap huruf yang bertambah itu akan bertambah kebaikan yang kita dapatkan. Karena muntembece Fatihah, muntembece ayat-ayat suci Al-Quran, satu huruf yang kita baca itu kita mendapatkan 10 kebaikan. Niki muntembece Malik Yaumiddin dengan panjang, Malik Yaumiddin panjang ya. Jadi pira huruf lah tene? Pira huruf? 4 huruf, mim, alif, lam, kaf. Kan 4 huruf. Jadi pira kebaikan mu teh? 40. Mun teh ilangang alif nene ke pira huruf jarine? 3 huruf. Kan? Pira kebaikan mu teh jarine? 30 kebaikan, berkurang jarine. Nah, ini ampune lebih baik tembece Malik Yaumiddin. Satu ulama berpendapat itu lebih baik kita membaca Malik Yaumiddin dengan tanpa alif. Kenapa? Karena makna Malik Yaumiddin yaitu lebih luas ketimbang Malik Yaumiddin. Enggak? Kalau kita mengatakan Malik Yaumiddin itu raja. Tetapi kalau Malik Yaumiddin raja sekaligus pengatur. Jadi lebih luas makna Maliki. Nah, tetapi Habib Ali bin Hasan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah mengatakan itu supaya tercakup 2 pendapat ini, ya, ini tercakup 2 pendapat ini beliau mengatakan, nah lebih baik kita membaca di rakaat yang pertama itu dengan panjang Malik Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Ya, ini. Nah, jadi mun dengan jari imam atau ngumbe yaitu ndak mengumbe ya, ini bagus ini. Ya. Ini kuat
pendapat yang paling yang kuat ini. Nggih, jelasan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Nggih. Jadi rakaat pertama ini yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dengan baca panjang. Nggih. Nah, rakaat kedua baris yaitu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini. Jadinya wah soara ini pernah kejadian ketika le puasa, nggih puasa ara safari Ramadan, nggih safari Ramadan. Nah, jadi le kan pondok. Jadi ketika ini tiang setiap Ramadan ini ya ke depan tiang mau le narmede dia pemenang. Nah, bareng tiang safari Ramadan ini ada seorang ustadz, dia memang wah mempelajari tentang qiraah. Ini ketika ia suruh jadi imam marak ngening kune. Nggih? Jadi rakaat pertama ini nggih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, baris rakaat kedua setelah ini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, ini antene yaitu menggabungkan dua pendapat ini. Jadi menggabungkan dua pendapat niki. Jadi ini redaksi kedua ini perkuantaan segini. Enggak, itu hilangnya ngalip nih. Enggak, itu maliki yaumiddin. Lagu mun baca maliki yaumiddin marah biasa ndak masalah. Enggak, ini cuma itu yang menggabungkan dua pendapat niki. Wahia ma'a tasydidatiha dan dia yaitu Fatihah itu beserta tasydid-tasydidnya mi'atun wa khamsatun wa khamsuna harfan, ada 155 huruf. Jadi kan Al-Fatihah ini hurufnya 141. Sedangkan tasydidnya 14. Jadi 141 tambah 14 155. Jadi Al-Fatihah itu banyak hurufnya yaitu 155 huruf. Ini Pak Fatihah niki. Nah, jadinya ara itu keluar lekan ini lagu masih yaitu membahas salat. Ada yaitu amalan-amalan, enggak? Itu dijelaskan di dalam kitab ini juga yaitu Fawaidul Mukhtarah. Jadi kitab Fawaidul Mukhtarah ini yaitu kumpulan pengajian-pengajian yaitu Habib Zain, seorang yang alim al-allamah, karangannya marah luwe peno. Nggih, itu wah mau ia berkunjung tiba Lombok, layak le Kediri. Nggih, hadirnya isi itu tuan guru itu selombok ini. Nggih, termasuk tuan guru ente sendiri ngadirin itu beliau itu nggih karangannya itu sangat-sangat luas dan beliau juga yaitu ada di Madinah. Nggih, mempunyai pondok di Madinah. Nah, itu di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ini dijelaskan man dakhala masjidal jami'i, barang siapa yang masuk ke masjid jami' li salatil jum'ati, untuk salat Jumat, alla yajlisa hatta yusalliya arba rakaatin, jangan dia duduk sehingga dia salat 4 rakaat. Nggih. Jadi munte salat Jumat, ini arti masjid jami itu masjid yang didirikan padanya itu salat Jumat. Jadi ketika ite datang tiba masjid menunggu untuk salat Jumat, ketika baru ite datang ndak mante tokol, tetapi hendaknya kita salat 4 rakaat. Nggih? Wa yaqra'u fihinna, dan dia membaca pada 4 rakaatnya ini nggih yaitu mi'atai. Nggih, yaitu 200, yaitu qul huwallahu ahad. Nggih? Dia baca yaitu qul huwallahu ahad yaitu mi'atai marrah. Nggih, 200 NBC. Artinya letene fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap rakaat itu dia membaca surah Al-Ikhlas ini khamsina rakaatan, yaitu 50 khamsina marratan, yaitu 50 kali. Nggih, 50 kali NBC. Setiap rakaatnya. Jadi 4 rakaat ini baik dengan 1 kali salam atau 2 kali salam. Nah, ini baca 4 rakaat ini yaitu surah Al-Ikhlas 200 kali. Jadi setiap rakaat ini dibaca 50 kali surah Al-Ikhlas. Nggih? Ini.
Dan lanjutannya itu wa nukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dipindah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah berkata, man fa'alahu wa man fa'alahu, barang siapa yang memperbuat ini salat, lam yamut, dia tidak akan meninggal hatta yara maq'adahu fil jannah, sehingga dia bisa melihat tempatnya di dalam surga. Nah, ini keutamaan itu salat niki. Ini. Jadi mune salat yaitu 4 rakaat ini, nggih 4 rakaat ini ini diambil dari kitab Al-Ihya, yaitu Ihya Ulumuddin. Ini karangan Imam Al-Ghazali. Nggih. Jadi mune salat itu datang ya tiba masjid untuk gene salat Jumat, bone bawa awalan dia datang dia. Jadi nggih jam 10 lah ngono. Nggih mune jam 12 dia datang ya dene beu ya. Mungkin kira-kira 4 rakaat ini bau tegawe ya. Sejam. Simpat rakaatnya karena Fatihah tutup Fatihah dan baca surah Al-Ikhlas sekat kali. Kan? Itu sekitar arah sejam deh. Enggak, kurang lebih sekitar sejam lah ngono. Enggak, sejam tegawe ya ini sekitar ini. Enggak, ini padilah nih. Ini padilah keutamaannya, yaitu lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Dia tidak akan meninggal sehingga dia melihat tempatnya di dalam surga. Nah, kalau dia tidak bisa melihat tempatnya di dalam surga, yaitu au yura lahu, atau diperlihatkan surga itu tempatnya itu, nggih? Itu oleh malaikat. Dia yang diperlihatkan. Ini keutamaannya. Nah, begitu juga dijelaskan di dalam kitab ini, itu diambil dari kitab Mathali'ul Anwar, nggih? Bahwasanya mayit itu dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu pada malam pertamanya. Ini azab si sangat pedih, azab si sangat dahsyat yang akan didapatkan oleh si mayit. Misalnya mayit ini kuburan ngone le asar. Nah, le malam ini enggak malam ini yaitu mayit ini akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Ini. Maka di sana pengarang mengatakan Rasulullah mengatakan ini dari sabda Rasulullah, dijelaskan di dalam kitab Mathali'ul Anwar. Ya. Dijelaskan di sana, maka kasihanilah yaitu mayat-mayat kalian dengan cara apa? Bisadaqati, dengan sedekahkan. Nggih, sedekah yang kun. Nggih, ketika nembilin yang ini, nggih sindek maneh datang malam ne ino, sedekah yang julu. Nggih sedekah yang kun. Mungkin ini boleh luar-luar dengan luar-luar ini. Itu ketika le kubur-kubur nyai parane embeng kepang ke enggak selawat. Enggak tujuannya untuk mensedekahkan si mayit, bukan karena riya, karena yesugi atau ngembende. Enggak, bukan seperti itu. Karena mensedekahkan si mayit. Nah, sekarang wa man lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan yaitu uang untuk menyedekahkan si mayit, maka fayusalli rakaataini, maka hendaknya dia salat dua rakaat. Ini salat angkun 2 rakaat tiap malam ino, malam ino menggeriapna ino. Ini salat angkun 2 rakaat. Maka dia baca yaitu di 2 rakaatnya itu Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah pertama, terus ayat Al-Kursi, ayat kursi 1 kali, Alhaakumut Takatsur 1 kali, dan yaitu wa qul huwallahu ahad 11 marratan, itu 11 kali. Nebece ini. Begitu juga rakaat kedua ini nebece Messi. Jadi le rakaat pertama nebece tutup baca Fatihah, nebece ayat kursi sekali. Tutup ayat kursi Alhaakumut Takatsur sekali. Tutup Alhaakumut Takatsur ino nebece surah Al-Ikhlas 11 kali. Begitu juga rakaat kedua mara ini nebece. Nah, apa hikmahnya di sini? Itu lanjutan hadis ini. Maka setelah dia salat wa yaqulu, dan dia membaca nebece yaitu doa Allahumma inni sholaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ats thawabaha liqabri fulan ibni fulan. Nggih? Ya Allah, sesungguhnya aku melakukan salat ini dan Engkau mengetahui ya Allah apa-apa yang aku inginkan. Dan kirimkanlah pahala salat ini untuk si fulan ini. Tersebut aran si mayit ini. Nggih. Nah, lanjutannya yaitu hikmahnya, maka ketika itu Allah akan mengutus yaitu 1000 malaikat dengan membawa yaitu cahaya dan hadiah kepada itu ke kubur si mayit ini,
ke kubur si mayat ini, dan mereka malaikat ini yang menemani mayat itu di dalam kuburnya sampai ditiupkan sangkakala. Nah, ini hikmahnya. Ya, karena azab kubur ini sangat pedih, apalagi yaitu di malam yang pertamanya. Ya, itu azab yang paling dahsyat. Wa makharijiha, dan yaitu menjaga makhraj ay al hurufi, yaitu makhraj huruf, ka makhrajil dadin wa ghairiha, seperti makhraj dad dan yang lainnya. Ya, terjaga makhraj hurufnya ini, karena berbeda cara tembaca ya, berbeda makna jadinya. Ya, berbeda cara membaca, berbeda maknanya. Falau abdala qadirun aw man amkanahu at-ta'allumu harfan bi akhar walau dadan bi zain, maka jikalau mengganti orang yang mampu atau orang yang memungkinkan untuk belajar, dia mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, walau dadan bi zain, walaupun huruf dad diganti dengan za. Nggih. Jadi Arab yang mampu untuk mengucapkan yaitu huruf tersebut. Nggih, misalnya dad, mampu dia mengucapkan dad, tetapi dia baca za. Nggih, waladhdallin waladzallin ini. Ya. Ini mampu padahal dia membaca dad ini, maka yaitu tidak sah Fatihahnya. Atau aulahana lahnan yughayyirul makna, atau dia melakukan satu kesalahan yang bisa merubah makna. Dia melakukan yaitu lahan, kesalahan di dalam yaitu harokat. Nggih? Harokat seperti kakasrita i an'amta au dhammiha, seperti mengkasrahkan ta pada lapad an'amta, an'amti ngene. Mun an'amti ngente itu untuk perempuan jarine. Enggak untuk perempuan. Misalnya siratal ladzina an'amti, itu jalan-jalan yang engkau beri nikmat. Enggak, itu jalan-jalan yang engkau beri nikmat. Saya yaitu yang memberi nikmat letene, yaitu kamu perempuan. Urang Allah jadinya. Enggak, itu an'amti. Atau dumah. Itu baris dapen kadun teh. Enggak, siratal ladzina an'amtu alaihim. Enggak, itu jalan-jalan yang aku yaitu beri nikmat. Itu simbece ini memberi yang nikmat jadinya, bukan Allah jadinya. Jadi salah harokatnya yaitu otomatis yaitu berubah maknanya. Ini. Nah ini yaitu ndek nesah Fatihahnya. Wa kasrika fi iyyaka la dhammiha, dan mengkasrahkan kaf pada lafaz iyyaka. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kamu tongkat iyyaki na'budu, hanya kepadamu lah wahai perempuan aku menyembah, wa iyyaki nasta'in, dan hanya kepadamu lah wahai perempuan aku memohon pertolongan jadinya. Jauh maknanya jadinya. Ini. La dhammiha, tidak mendomahkannya. Artinya muntongkat iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in, ini ndek ngombe-ngombe. Ndek sampai merubah makna. Letene muntongkat iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Nah legu fa in ta'ammada dzalika, maka jikalau dia menyengaja yang demikian itu, wa alima tahrimahu, dan dia mengetahui keharamannya, sengaja baca nongkat iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Nggak sengaja iya. Nggak tahu nih yaitu haram hukum nih baca ya, maka batalat salatuhu, batal salat nih. Nggak batal salat nih. Wa illa, dan jikalau tidak, faqiraatuhu, yaitu maka bacaannya yang batal. Ya, jadinya mune tahu marak beru ino yaitu perane kasrah yang neta pada lafaz an'amti, nggih? Itu terus nukne ya perane, atau dumah yang ne ya yaitu lafaz an'amtu ino, atau kasrah yang ne lafaz le iyaki kapne ino kasrah yangne. Nggih. Nah ini mune sengaja mbece ye, dia tahu ne keharamane, ina apa ne batal salatne. Nggih, ina apa ne batal salatne. Nah ini tibene yaitu fa in ta'ammada dzalika. Nggih, ini.
Nah jadi mun sengaja baca an'amtu an'amti ngene atau iyaki ngene. Mun sengaja baca ya marak ngene, tahu ne keharamane batal salatne. Legu mun dekne tahu keharamane ino cuma bacaannya doang si batal. Legu mun masalah yaitu iyyaku na'budu iyyaku ngene ndekne ngombe-ngombe. Nggih, ndekne sampai batalang salat karena dia tidak merubah maknene. Naam in a'adahu ala sawabi qabla tulil fasli. Iya jikalau dia mengulangnya atas bacaan yang benar sebelum panjang yaitu jaraknya kamula alaihi sempurna atas bacaan Fatihahnya itu. Jadi marasi beru. Nggih misalnya iya kina budu wa iya kina sa'in. Jadi sengaja kelolosan. Ingat terus yuk kan iya ki ngente. Ini ya, ulangnya terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina terus lanjut yang terus. Ndekne ngombe. Ya, karena ndekne sengaja. Amma ajizun dan adapun orang yang tidak mampu, lam yumkinhu ta'allumu tidak dimungkinkan dia untuk belajar, fala tabtulu qira'atuhu mutlaqan, maka tidak batal bacaannya secara mutlak. Jadi dengan si ndekne mampu dia tidak memungkinkan dia untuk belajar, maka tidak batal bacaannya secara mutlak. Misalnya ia dalam hutan, nggih dalam hutan dan memungkinkan untuk belajar karena ulama jauh, nggih ini. Terus becene marasi beru ino itu eperane siratal ladzina an'amti alaihim ghairil maghdubi alaihim nggih waladhdallin. Ini ndak ngombe ndak batal bacaannya karena ndak memungkinkan dia untuk belajar. Azan. Nah. Wa kadza lahinun lahnan la yughayyirul makna, begitu juga kesalahan yaitu yang tidak merubah makna. Kafat hidali na'budu seperti mempatahkan dal pada lafaz na'budu. Enggak. Nah, yaitu satu kesalahan yang tidak merubah makna. Baris atas yang teh na'budu ino. Enggak iyyaka na'budu ngene. Enggak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ngene. Itu ndek ngombe-ngombe karena ndek sampai ngerubah makna. Nah, tetapi lakinnahu akan tetapi in ta'ammada jikalau dia sengaja haram hukumnya berdosa ye. Mun sengaja iyyaka na'budu ngene. Sengaja ndek batal salatne legu berdosa ye. Nggih. Wa illa dan jikalau tidak artinya jikalau dia tidak sengaja kuriha yaitu dimakruhkan. Jadi makruh hukumnya mun dekne sengaja. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin fi alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli alaik wa husnal zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.